Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Rahmania Tasyanda dengan NIM 0601232020 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan jurusan Ilmu Perpustakaan. Baik, di sini saya akan membahas tentang civil society. Latar belakang civil society timbul karena beberapa faktor, seperti adanya domisiansi penguasa politik terhadap masyarakat dan persepsi bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan yang baik. Konsep civil society berkaitan erat dengan upaya memperkuat masyarakat sipil dalam masyarakat modern. Pada era reformasi, kekuatan civil society di Indonesia sempat diragukan karena beberapa tokoh terjebak dalam aktivitas politik praktis. Sejarah juga mencatat peran penting dalam gerakan demokrasiasi dan pemberdayaan masyarakat sipil. Pengertian civil society. Masyarakat medani atau civil society membuncuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk berorganisasi secara sukarela guna mencapai tujuan bersama dan berkaitan dengan kepentingan umum. Civil society juga mencakup jaringan lembaga dan organisasi yang fokus pada isu-isu sosial budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Civil society juga mencakup jaringan lembaga dan organisasi yang mencakup pada isu-isu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Secara umum, civil society merupakan corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, memiliki sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Bagaimana civil society didefinisikan dan apa peranannya dalam masyarakat? Civil society didefinisikan sebagai kelompok dan komunitas, termasuk organisasi non-pemerintah, sertifikat buruh, kelompok pribumi, organisasi amal, organisasi berbasis agama, asosiasi profesional, dan yayasan yang bekerja di pemerintahan untuk mendukung dan membela orang atau isu tertentu dalam masyarakat. Peran civil society dalam masyarakat meliputi memberikan suara kepada kelompok yang tidak terwakili, memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, memberikan layanan sosial dan kemanusiaan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Civil society berperan sebagai agen perubahan sosial yang membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Apa peran teknologi dan media sosial dalam memperkuat peran civil society? Teknologi dan media sosial memiliki peran penting dalam memperkuat peran civil society. Mereka memungkinkan partisipasi politik yang lebih aktif dan responsif dalam proses politik dan pembuatan keputusan. Teknologi dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka secara luas dan cepat. Karena mereka juga memfasilitasi gerakan sosial, kampanye advokasi, dan penggalangan dana untuk tujuan sosial. Dengan adanya teknologi dan media sosial, civil society dapat memperluas jangkauan dan dampaknya memperkuat transparansi, peningkatan partisipasi politik, dan memperjuangkan isu-isu penting dalam masyarakat. Bagaimana civil society dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dan memobilisasi dukungan untuk perubahan? Civil society dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dan memobilisasi dukungan untuk perubahan melalui beberapa cara. Yang pertama, mereka dapat melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang isu-isu tersebut melalui berbagai media, termasuk media sosial, situs web, dan acara publik. Yang kedua, mereka juga mengadakan pertemuan diskusi dan lokal karya untuk melibatkan masyarakat dalam dialog dan membahas isu-isu penting. Ketiga, mereka dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, media, dan komunitas untuk menyebarkan informasi dan peran penting. Keempat, mereka dapat memobilisasi dukungan melalui petisi, protes, dan kampanye online untuk memperoleh perhatian dan dukungan publik.
Dengan cara ini, civil society dapat membangun kesadaran dan mendapatkan dukungan yang kuat untuk perubahan yang diinginkan. Apa saja isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi fokus perhatian civil society? Isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi fokus perhatian civil society meliputi yang pertama, isu sosial, hak asasi manusia, keadilan gender, kemiskinan pendidikan, kesehatan, kesetaraan sosial, dan keberagaman. Yang kedua, isu politik, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, pemerintahan, partisipasi publik, perlindungan kebebasan berpendapat, dan pemenuhan hak sipil politik. Yang ketiga, isu ekonomi, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketenagakerjaan, akses layanan keuangan, perdagangan adil, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, isu lingkungan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, polusi, deforestasi, air bersih, energi, keterburukan, dan berkelanjutan lingkungan. Civil society aktif dalam memperjuangkan isu-isu ini melalui kampanye, advokasi, penelitian, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai perubahan yang positif. Kesimpulannya, civil society merupakan kelompok dan organisasi di luar pemerintah yang berperan dalam memperjuangkan isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Mereka membangun kesadaran masyarakat, memobilisasi dukungan, dan bekerja untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Teknologi dan media sosial juga menjadi faktor penting dalam memperkuat peran civil society. Kesadaran akan peran dan kontribusi civil society dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa civil society dikekang di Indonesia versus apa solusi yang tepat menurut saudara? Jawabannya, civil society memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi, mendorong transparansi, dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Namun, di beberapa kasus, civil society di Indonesia mengalami pembatasan dan kendala dalam menjalankan aktivitas. Penghambatan ini dapat menghambat kemajuan demokrasi dan kebebasan sipil. Untuk mengatasi masalah ini, perlukan langkah-langkah konkret dan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa civil society dapat beroperasi dengan bebas dan efektif. Pembatasan ini dapat menghambat peran civil society dalam mengawasi pemerintah, memberikan advokasi, dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Bahwa civil society di Indonesia mengalami pengetatan regulasi kekerasan terhadap aktivis dan kriminalisasi terhadap kegiatan advokasi. Hal ini dapat membatasi ruang gerak civil society dan menimbulkan ketakutan dalam melaksanakan tugas advokasi dan pemantauan. Ketidaktertarikan pada pengawasan. Beberapa pihak yang berkuasa memungkinkan tidak tertarik untuk diawasi oleh civil society dalam menjalankan kebijakan dan program-program publik. Hal ini dapat menyebabkan resistensi terhadap kehadiran civil society. Solusi untuk meningkatkan peran civil society di Indonesia yang pertama dengan melindungi HAM dan kebebasan berpendapat. Mendorong perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat bagi civil society agar dapat beroperasi tanpa hambatan. Yang kedua, penguatan kemitraan. Membangun kemitraan antara civil society, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperkuat peran civil society dalam membangun dan advokasi kebijakan. Yang ketiga, advokasi dan edukasi masyarakat. Melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran penting civil society dalam memperjuangkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Yang keempat, peningkatan akses informasi, mendorong pemerintah untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada civil society agar dapat melakukan pemantauan yang evaluasi kebijakan yang lebih efektif.
Civil society memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi, transparansi, dan keadilan di Indonesia. Pembatasan yang diharapkan kepada civil society dapat menghambat kemajuan demokrasi dan kebebasan sipil melalui perlindungan HAM, penguatan kemitraan advokat, dan peningkatan akses informasi. Diharapkan civil society dapat berperan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah dan advokasi masyarakat. Mengapa civil society dikekang di Indonesia? Yang pertama, keamanan dan stabilitas. Pemerintah mungkin menganggap aktivitas civil society sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara. Dalam upaya menjaga ketertiban, pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap kegiatan yang dianggap meresahkan. Yang kedua, kontrol terhadap oposisi. Dalam beberapa kasus, civil society dianggap sebagai wadah oposisi terhadap pemerintah. Kontrol terhadap civil society dapat menjadi cara bagi pemerintah untuk membatasi kritik dan perlawanan terhadap kebijakan yang diambil. Yang ketiga, ketidaktertarikan pada pengawasan. Beberapa pihak yang berkuasa mungkin tidak tertarik untuk diawasi oleh civil society dalam menjalankan kebijakan dan program-program publik. Hal ini dapat menyebabkan resistensif terhadap kehadiran civil society.